menambahkan, ya Mbak Lisa, Mbak Rizky. Mas Arif ditutup saja presentasinya nanti. Saya tambahi ya. Oke. Karena waktunya sekian pemaparan dari kami kelompok 4. Apabila ada salah kata di upload ya dari kebukaan modul 8 dan modul 9. Terima kasih Ibu yang masih. Intinya begini Bapak Ibu, saya memberikan penguatan saja tentang ITM ya, ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat. Pada intinya ITM ini adalah sebuah konsep yang mengantarkan pakai ilmu pengetahuan dengan teknologi terapan untuk siswa di SD pembelajaran IPS khususnya itu dikirim, diarahkan untuk bisa mencapai pelajaran dalam hal konteks ilmu teknologi uang dan sebagainya, jual beli, itu kita ini loh uangnya untuk beli transaksi dan sebagainya. Ini sumber dalam untuk manusia atau inilah sebagai resource atau sumber daya kita sendiri juga secara langsung bisa kita kontekstual, bisa kita keluar scientific approach dan sebagainya, melihat orang-orang yang ada di sekitar, apalagi dalam pembelajaran IPS kaitannya dengan makhluk sosial, bagaimana dengan konteks kita misalkan mengenalkan pekerjaan, mengenalkan profesi-profesi yang ada di sekitar kita. Anak-anak ditunjukkan ada yang berpakaian polisi, itu loh profesi sebagai polisi dan sebagainya. Itulah hal-hal sumber belajar dalam bentuk manusia. Yang ketiga, sumber belajar dalam bentuk lingkungan sekitar. Ini erat kaitannya dengan konteks pembelajaran scientific approach itu sendiri. Gitu. Kemudian yang keempat adalah sumber belajar bentuknya karya ilmiah. Bisa buku, bisa artikel, bisa macam-macam. Terkait dengan konteks ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipertanyakan Bu Siti Delia, ada kaitannya dengan ditanyakan Bu Rini, Bu Desi, Bu Desti, Bu Nurdiati, dan Bu Tarningsih, itu kaitannya sebenarnya apa sih urgensinya atau pentingnya atau untungnya memakai ITM dalam pembelajaran. Seperti apa sih contohnya penerapannya begitu. Inti dari persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pada intinya kita dalam hal apapun masih terkait dengan ketergantungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah bagian dari teknologi itu sendiri, gitu. Bayangkan kalau tidak ada internet, tidak ada HP, tidak ada sumber belajar lain, ya, tidak ada media. Tadi disinggung Mbak Ersa dengan memberikan contoh LCD proyektor sebagai teknologi, itu sebagai alat pembelajaran. Sama, benar memang, tapi
tepatnya lagi adalah kita menerangkan, menjelaskannya dengan media pembelajaran, bukan alat pembelajaran. Kalau alat itu tidak bisa menerangkan sesuatu, tetapi kalau media pembelajaran bisa menerangkan sesuatu. Adanya PowerPoint ini yang dibuat oleh kelompok 4 itu adalah media pembelajaran. Alat pembelajarannya apa? Laptop, LCD proyektor dan sebagainya. Kalau dalam web berarti HP dan sebagainya. Karena yang namanya media pembelajaran itu sangat berbeda dengan alat pembelajaran, gitu ya. Kemudian contoh-contoh yang konkret sekali bagaimana penerapannya. Jelas kita ketika membicarakan hal-hal IPS terpadu, adanya konsep dari misalkan kalau yang diseparatif itu kaitannya dengan kajian ilmu pelajaran baru, itu nanti di SMP itu meskipun sudah korelatif, itu nanti diterapkan lagi di SMA, itu pemisahan atau separatif, yaitu IPS terbagi menjadi ilmu-ilmu baru seperti ekonomi, geografi, sejarah dan sebagainya. Bayangkan ketika tidak ada ITM di dalamnya, kita sangat kesulitan ketika mempelajari sejarah, misalkan bagaimana sejarah budaya yang sangat hebat dalam masa lalu bisa diterangkan secara visualisasi di masa kini. Anak-anak selalu bertanya, seperti apa sih foto-foto gambar-gambar raja-raja dulu? Tetapi dengan media, dengan ITM, kita bisa mengerti. Geografi kaitannya dengan vulkanik, apa sih gunung-gunung itu, isinya apa dan sebagainya, itu bisa diterangkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau ITM itu sendiri. Sainsnya dapat, teknologinya dapat, intinya begitu. Kalau ditanyakan apa sih untungnya, jelas kita sampai saat ini masih ketergantungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Keuntungannya